Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbarui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. Pernikahan diselimuti suasana haru dan berjalan lancar di bawah pengamanan pihak kepolisian. Kedua mempelai pasangan pengantin diantar masing-masing keluarganya. Tahanan polisi dugaan kasus narkoba inisial IP warga Jalan Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Peringatan HUT kemerdekaan RI di KBRI di Washington DC maupun di KJRI di berbagai penjuru Amerika Serikat tahun ini hanya bisa disaksikan secara virtual oleh sebagian besar warga Amerika Serikat. Pernikahan diselimuti suasana haru dan berjalan lancar di bawah pengamanan pihak kepolisian. Kedua mempelai pasangan pengantin diantar masing-masing keluarganya. Tahanan polisi dugaan kasus narkoba inisial IP warga Jalan Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Inisial IP sudah menjalani proses hukum 59 hari. Namun dari pihak keluarganya bermohon meminta izin diberikan kesempatan untuk menikah. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Jeneponto, AKP Sahrul menyebutkan, demi peningkatan pelayanan warga rumah tahanan Polres dan tetap mengikuti protokol kesehatan, proses pernikahan dilangsungkan. Pria inisial IP menikahi kekasihnya inisial NP warga Balangtoa. Proses pernikahan kedua mempelai digelar di Masjid Nur Asyurti di Mapolres Jeneponto. Yang menikah di tempatnya di Masjid Asyurti Polres Jeneponto tadi sekitar pukul 9. Kemudian tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba yang mana sudah 59 hari menjalani proses hukum oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jeneponto. Setelah menjalani tahanan ini, dari pihak keluarga tahanan ini atau tersangka bermohon meminta izin untuk diberikan kesempatan untuk ijab kabul atau menikah. Alhamdulillah ini demi peningkatan pelayanan juga kepada masyarakat khususnya warga rutan Mapolres Jeneponto, ya kita berikan kesempatan dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan, kemudian dalam pengawalan serta pengamanan ketat dari personil Polres Jeneponto. Usai pernikahan berlangsung, kedua mempelai sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Mempelai laki-laki kembali ke ruang tahanan untuk menjalani proses hukum dan mempelai wanitanya pulang di rumahnya. Dari Sulawesi Selatan, Samsul melaporkan. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia, Binali Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia ke-75, Beneli Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Pendistribusian ratusan karung beras ini untuk membantu para korban yang terdampak banjir. Aksi sosial ini dirangkaikan dengan touring yang diikuti lebih dari 50 peserta. Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial dengan judul Bakti Sosial Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi kita membagikan sembako sesuai dengan apa yang waktu kita sampaikan, terutama untuk pasca korban bencana banjir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tolong tetap kita jaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, kemudian sarung tangan, dan hari ini saya minta tolong juga dari tim kami, mungkin kita cek suhu dulu sebelum berangkat. Chapter Kendari, Dari Kendari, Taswin Tahang, Mek.TV melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Indonesia Chef Association BPD Annual Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Srikandi Seafood pada Senin 17 Agustus 2020.
kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi piye iki? Gimana? Jadi begini Bapak RT. Kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah. Bangga Bapak luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih. Begitu Pak RT. Anda juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya. kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. itu Kenapa kita pakai Jawa juga. Sama. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di kampung sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Bapak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita masukkan. Nah, makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh ini. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Benggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Benggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT. Nanti pokoknya tenang, nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman. Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman, nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Benggele kalau pergi. Oke. Hati-hati ya di jalan ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante. Gantian lah kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Kita mau tanya mana rumahnya Pak Benggele. Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din. Iya. Tetangga dia kan. Pasti tahu lah. Buka masker bukan tanda lain. Oh. Dibaca tanda buka. Terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Benggele ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada perlu sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisakah kita pulang ini? Maksudnya bisakah kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Ya. Kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari dari PPDP. Petugas pemutakhiran. Waalaikumsalam. Ma, sini dulu. Dulu di sini. Ada tamu kah? Iya, ada. Dari mana? PPDP. Petugas pemutakhiran data pemilih. PPDP, bukan PSPB. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutakhiran data, biar nanti data pemilih itu valid. Nah itu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit.
Ya. pencocokan dan penelitian. Oh. Ya, makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira. Bukan kira-kira, Oh, tapi pasti. harus. Oh. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga keluar. Tapi asli. Ya, yang Asli asli. tante, iya. Sudah berapa rumah ini kita ada pergi coklat ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga Pak RT sudah. sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh, ya ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan Ya. kartu keluarga. Iya. Oh, oke. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini cuma Bapak berempat ya? Bapak. Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani? Ya. Oh, udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak, belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya ada orang sekarang ini. Oh. Mereka belum pernah pergi merekam. Nah, atau suket. Belum ada. Oh, darah belum melakukan perekaman kah? orang tidak mau pergi tidak merekam. bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak yang 3 ini, saya pakai ini. Yang 3 orang ini, Tarsan. adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Iya, karena Om, kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Kalau pasal menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara, satu suara itu berpengaruh dalam untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar Siap, lebih cepat mereka mengurus, Ya. kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya, benar semua. Jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. sekarang begini, Om. Kami yang namanya juga coklit, pencocokan dan penelitian. Ya. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Ya. Nah, sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS. Ya. Nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti Kami kami datang kembali lagi kembali. nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Siap. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti ya 4 orang, Ya. bapak, ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami benahi lagi. Kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Ya. Nanti habis itu tanda tangan Iya, bapak. tapi kita Tanda tanda tangan tangan dulu bapak. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu ini nama tas sudah benar ini. Cocok ini? Iya. Iya. Kalau begitu bapak, bila kami mohon izin mau Nah, tempel kita- dulu. Ya. Ya. Bisa minta tolong kita mau tempel dulu. Silakan. Ya. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah, ya minta maaf kita tidak jabat tangan nih, karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini. Kita tidak minum teh tadi. Terima kasih ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dari mana? Dari rumah. Oh, tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan gue bawa data juga. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang dimasuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Jadi kan Pak
Erwin juga sudah bilang. Nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya Pak, nanti Supaya kami masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTPL atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Ada berbagai cara dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Indonesian Chef Association BPD Anua Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood pada Senin 17 Agustus 2020. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah instansi dan lembaga serta organisasi lainnya di seluruh Indonesia ikut merayakannya. Indonesia Chef Association, BPD Anua Sulawesi Tenggara misalnya, merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak di Sri Kandi Seafood. Indonesia Chef Association juga menggandeng salah satu perusahaan plat merah. Ketua Indonesia Chef Association BPD Anua Sultra, Odi Kelana menyebut, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai macam kuliner di Sulawesi Tenggara kepada anak-anak. Kan kemarin kita sempat down untuk di kuliner itu sama pariwisata sempat down, karena ada ya pandemi. Jadi mungkin sekarang udah mulai agak low, jadi bisa bikin kegiatan untuk angkat lagi supaya pariwisata dan kuliner Kendari bisa sembuh lagi. Cara ini. Ya. Dengan didampingi chef, anak-anak tampak antusias mengikuti lomba memasak ini. Mereka juga mendapatkan sertifikat dan bingkisan sebagai hadiah dan kenang-kenangan usai mengikuti kegiatan. Chef yang tergabung dalam Indonesian Chef Association BPD Sulawesi Tenggara juga ikut berkompetensi dalam memasak dengan tema food carving dan attraction bar. Pada kesempatan ini, perusahaan listrik plat merah unit Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ikut memberikan penyambungan listrik gratis untuk 75 kepala keluarga yang kurang mampu. Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Kendari, Bijonet Purnomo Sidi Ashari, menyebut penyambungan listrik ini hanya diberikan kepada 75 kepala keluarga dengan daya 450 volt ampere. Jadi diskon penambahan daya ini nama programnya adalah tambah daya super wow. Kenapa dibilang super wow? Karena memang biayanya betul-betul wow, biaya penyambungannya. Misalnya kalau kita dari daya 900 ke 2200 ya sekitar 2 jutaan kita bayar, sekarang hanya 170.845. Kita ingat
tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 170845. Jadi itu hanya khusus untuk pelanggan rumah tangga yang ingin menambah daya, dan berlaku dari tanggal 14 Juli hingga 30 September 2020. Jadi bisa dimanfaatkan pelanggan PLN untuk nambah daya di rumahnya jika sering jeblek atau mati. Untuk syarat-syaratnya cukup mudah. Pelanggan bisa melengkapi dengan KTP, ID pelanggan atau nomor meter pelanggan, bisa daftar lewat kantor PLN terdekat atau website PLN, atau bisa juga lewat aplikasi PLN Mobile yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Dalam pemberian listrik gratis ini, perusahaan listrik melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan masyarakat dipilih melalui basis data terpadu pemerintah yang diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penyambungan listrik gratis ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan meringankan beban mereka di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dari Kendari, Andrea Aurora, Mega TV melaporkan. Peringatan HUT kemerdekaan RI di KBRI di Washington DC maupun di KJRI di berbagai penjuru Amerika Serikat tahun ini hanya bisa disaksikan secara virtual oleh sebagian besar warga Amerika Serikat. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI hanya dihadiri terbatas, dipersingkat, dan mematuhi protokol kesehatan mencegah COVID-19. Tepat pukul 10 pagi pada 17 Agustus waktu Washington DC, perwakilan pemerintah Republik Indonesia untuk Amerika Serikat mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Peringatan berlangsung dengan hikmat, namun pelaksanaan upacara pengibaran sangsaka merah putih di Wisma Indonesia ini berbeda dari biasanya karena dilakukan saat pandemi COVID-19. Upacara berlangsung lebih singkat dan pasukan pengibar bendera yang biasanya belasan pun kini hanya 3 orang. Jadi berdasarkan protokol kesehatan sekaligus peraturan yang disampaikan oleh pusat terkait mengenai pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI tahun ini, memang kita buat secara minimalis, sederhana namun khidmat. Kondisi pandemi 19 tidak memungkinkan kita untuk mengundang masyarakat banyak. Kita harus batasi dan juga sesuai ketentuan local authorities di Amerika Serikat. Jumlah peserta upacara yang biasanya mencapai 200 orang kini hanya berkisar 40 orang. Itu pun terdiri dari para staf atau diplomat dari tanah air. Menurut Wakil Duta Besar Republik Indonesia, warga dan diaspora juga diundang, meski hanya untuk menyaksikan jalannya upacara secara virtual. Dan yang hadir sesuai dengan protokol kesehatan harus diperiksa suhu badannya, mendapat masker, dan pembersih tangan. Meski tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, namun peringatan kemerdekaan kali ini tidak mengurangi semangat para peserta upacara. Begitu pula para petugas upacara, tak kalah bangganya mengemban tugas kenegaraan di masa pandemi ini. Seperti halnya kelompok mahasiswa asal Papua yang salah satunya kembali dipercaya menjadi pembawa acara. Puji Tuhan cukup bangga ya, soalnya udah dari kemarin terus dipanggil lagi sama Pak Wakil Dubes untuk tahun ini untuk bertugas lagi jadi MC. Menurut KBRI, para petugas upacara kali ini sengaja dipilih yang telah berpengalaman untuk mempersingkat waktu latihan, termasuk anggota pasukan Paskibra. Aku dapat kesempatan ini dan aku udah punya pengalaman 2 sekian tahun. We only practiced for four days. Yeah, 4 days, and it was around like 2-3 hours each day, and we had a break yesterday. It's just 3 of us. It's easier to know how fast or slow we have to go, and then we can communicate more easily than more people. Upacara penurunan bendera yang biasanya dilakukan petang harinya pun ditiadakan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan Virginia Gunawan, tim VOA. Syuting musim tayang baru serial TV biasanya dimulai Juli. Tapi akibat COVID-19 tak banyak studio memulai kembali produksi TV maupun film. Pembuatan film dan seri TV pun mengikuti protokol kesehatan dalam kenormalan baru dan sebagian mempertimbangkan opsi syuting di luar Amerika Serikat.
Seperti inilah syuting film sebelum pandemi. Kru dan aktor bisa saling berdekatan dan tak ada yang mengenakan masker. Tapi sejak pemberlakuan PSBB pada Maret, khususnya di pusat perfilman Los Angeles, negara bagian California, syuting film ditangguhkan. Kegiatan produksi film baru dibolehkan lagi pada Juni dengan protokol keamanan baru. Anything we had planned on shooting domestically, we are not doing at this moment. We luckily have a lot of animated projects in the works actually, which we can continue to do throughout this time, and a lot of writing and development obviously can happen throughout this time. Produser kini melirik syuting di luar AS, di negara yang lebih sukses mencegah penyebaran COVID. I am not ambitious that any filming is going to be happening in America anytime soon in a way that I'm comfortable with. I think I look to other countries as who have dealt with this whole thing much better and think maybe if they'll let us in, maybe we can film there. Syuting terbaru Jurassic World misalnya berlangsung di Inggris. Sementara syuting film sequel fiksi ilmiah Avatar berlangsung di Selandia Baru. Syuting film lanjutan trilogi The Matrix kini berlangsung di Jerman. Well, no, of course, there's a lot of protocols in place, but in terms of the filmmaking of it, it's not, go through routines and go through your tests, and people are wearing masks, and there's all sorts of precautionary measures, but it's not so impactful that you don't recognize the process of making film. Dalam kenormalan baru di Hollywood, semua pihak di belakang dan depan layar harus menepati panduan keselamatan yang diterbitkan Serikat Pekerja Perfilman. Tapi istilah "the show must go on" tidak berlaku bagi setiap film atau serial TV. There's people with the terrorists. Look at me. Serial superhero The Boys misalnya di Amazon Prime Video telah disetujui untuk produksi musim tayang ketiga, tapi produser memutuskan belum syuting dulu. Everyone involved is game, as soon as it's safe and we're able to actually make, the same level of quality content that we've been making in the past. I know that they have big hopes and dreams for the third season, so we're all on board of just, at this point, our fans are patient, and I'm sure they would appreciate us doing it right. So, that's what we're gonna do. Para aktor serial ini pun akhirnya menerbitkan iklan layanan masyarakat penuh umpatan sesuai tokoh yang mereka perankan, meminta para fans mengenakan masker agar syuting bisa segera dilakukan kembali. Menurut organisasi perfilman Film LA, permohonan izin untuk mengambil gambar di Los Angeles sejak pertengahan Juni turun ke level 1/3 angka normal. Dan ini lebih banyak untuk iklan dan juga foto-foto statis. Tapi diperkirakan ini akan meningkat lagi memasuki September. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.